Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pemrograman web dasar akan membahas tentang properti dalam CSS. Yang pertama, kita akan bahas tentang jenis font. Jenis font diatur melalui properti font family. Nilainya bisa berupa sekelompok nama font dengan pemisah berupa tanda koma. Contoh font yang selalu tersedia di browser adalah serif, sans serif, monospace, kursif, dan fantasy. Penulisannya seperti contoh ini: font family, Arial, Helvetica, dan sans serif. Selanjutnya, ukuran font. Ukuran font diatur melalui properti font size. Satuan ukuran font yaitu pixel, persen, EMS, points, pk, huruf X, inci, milimeter, dan sentimeter. Ukuran font dipengaruhi oleh jenis font dan browser yang digunakan. Contoh penulisannya, font size 24 pixel. Berikut ini tabel satuan untuk ukuran font. Selanjutnya, font style dan font weight. Properti font style berfungsi untuk memiringkan teks. Nilai propertinya yaitu normal dan italic. Sedangkan properti font weight digunakan untuk menebalkan teks. Nilai propertinya yaitu normal dan bold. Untuk menyingkat semua pengaturan jenis font, ukuran font, memiringkan, dan menebalkan teks bisa menggunakan properti bernama font. Contoh, setiap font family, font size, font style, dan font weight dideklarasikan detail lalu dapat disingkat menjadi font, italic bold, 24 pixel, Arial, Helvetica, sans serif. Selanjutnya, memberikan warna pada font. Untuk memberikan warna font, dapat menggunakan properti color. Untuk kode warna, bisa menggunakan nilai RGB, heksadesimal, atau nama warna. Berikut ini merupakan contoh nama warna dan kode heksadesimal warna. Selanjutnya, membuat background. Membuat background dengan CSS bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu properti background color dan properti background image. Yang pertama, properti background color. Dilihat dari nama propertinya, kita bisa memberikan nilai warna dalam nama warna, heksadesimal warna, dan RGB. Selanjutnya, properti background image. Dilihat dari namanya, kita dapat memberikan image sebagai background. Selanjutnya, small caps. Small caps ini diatur melalui properti font varian. Nilai propertinya yaitu normal dan small caps. Berikut mengatur perataan teks. Perataan teks diatur melalui properti text align. Nilai propertinya yaitu left, center, right, dan justify. Lanjut ke mengatur jarak antar baris. Nah, jarak antar baris ini diatur melalui properti line height. Mengatur jarak antar huruf melalui properti letter spacing. Mengatur jarak antar kata melalui properti word spacing dan nilai propertinya yaitu ukuran satuan. Berikutnya, mengatur indentasi. Membuat awal sebuah paragraf yang menjorok ke kanan, ini kita mengatur indentasi melalui properti yang namanya text indent. Selanjutnya, mengubah huruf. Untuk mengubah huruf, kita bisa menggunakan properti text transform. Properti text transform ini berfungsi untuk melakukan konversi teks ke huruf kapital, huruf kecil, atau mengapitalkan awal kata. Nilai dari properti text transform yaitu yang pertama capitalize, setiap awal kata diubah ke huruf kapital, kemudian lowercase, setiap teks diubah ke huruf kecil, lanjut uppercase, setiap teks diubah ke huruf kapital, dan none, teks ditampilkan tanpa dikonversi. Selanjutnya, mendekorasi teks melalui properti text decoration. Nilai dari properti text decoration yaitu line, through, overline, dan underline. Dalam skema gambar dikenal dengan beberapa pengaturan, yaitu padding untuk menentukan jarak komponen body ke border atau ukuran jarak bagian dalam, border menentukan garis tepi dari komponen, dan margin untuk menentukan ukuran jarak bagian luar atau ukuran jarak sesudah border. Selanjutnya, mengatur batas. Mengatur batas diatur melalui properti padding. Ada 4 padding yang bisa digunakan, yaitu
padding top, padding bottom, padding left, dan padding right. Nah, misalnya padding dengan ukuran 2 cm, 2 cm, 2 cm, dan 2 cm, urutan nilai angkanya adalah atas, kanan, bawah, dan kiri. Selanjutnya, properti margin. Padding dilakukan di dalam terhadap bingkai elemen itu sendiri. Margin mempunyai efek di luar bingkai elemen, yaitu terhadap elemen induknya. Ada 4 margin. Yang pertama, margin top, margin right, margin bottom, dan margin left. Lanjut ke mengatur bingkai. Menampilkan bingkai melalui properti border. Border digunakan untuk mengatur bingkai secara keseluruhan. Ada 4 bagian untuk mengatur tampilan border, yaitu border left, border right, border top, dan border bottom. Untuk menentukan bentuk bingkai, bisa menggunakan properti border style. Nilai dari properti border style yaitu dot, dash, solid, double, groove, ridge, inset, dan outset. Selanjutnya, ketebalan bingkai dapat diatur melalui properti border width, border left width, border top width, border right width, dan border bottom width. Nilai properti border width bisa berupa nilai 2 piksel atau menggunakan konstanta seperti thin yang berarti tipis, medium berarti sedang, dan thick berarti tebal. Warna bingkai dapat diatur melalui properti border color, border left color, border top color, border right color, dan border bottom color. Warna bingkai bisa diatur warna berbeda pada tiap bordernya. Lanjut ke membuat garis border lengkung. Ini bisa menggunakan properti border radius. Border adalah perintah untuk bagian garis sisi-sisinya, sedangkan radius adalah kode perintah untuk membuat sudut lengkungnya. Sekian pembahasan kita kali ini dalam mata kuliah pemrograman web dasar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.